Baik pemirsa CTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di Ustaz menjawab hari Senin yang baik ini dengan tema kita Lailatul Qadar. Abi, ada pertanyaan? Ya, begini Ustaz. Ada seorang anak muda kerja bangunan. Tidak berpuasa dia. Mengganti pun tak sanggup. Kerja terus tu. Bayar fidyah pun tak sanggup. Kepada orang yang itu bagaimana cara Ustaz? Jadi semua ibadah dalam Islam sudah ada ukuran, standar. Allah tidak memberatkan manusia. Jadi semua ibadah itu sanggup dikerjakan oleh manusia yang bersangkutan. Kerja-kerja keras, seperti orang yang kerja di dalam tambang, ya, yang luar biasa di dalam tambang untuk kerja di dalam tanah. Ya. Atau ada satpam yang menjaga sebuah kantor, tidak bisa melepaskan diri dari bekerja itu. Atau orang yang menjaga listrik supaya jangan padam. Mereka tidak puasa di saat itu dikiaskan oleh ulama boleh membukanya, dikiaskan kepada tidak sanggup sakit. Tetapi wajib menggantikannya. Wajib menggantikannya ketika dia tidak bekerja di situ. Dan pemerintah telah membuat peraturan, baik yang bekerja di kapal, bekerja di batu bara, di mana-mana. Tidak semua kerja dia harus kerja tiap hari, tidak. Ada pengganti. Misalnya 3 hari sebulan terus menerus di situ, kemudian diganti oleh orang lain. Jadi kesimpulannya tidak ada alasan bagi orang mengatakan tidak sanggup berpuasa dan tidak ada waktu untuk mengqadha. Kalau alasan dia tidak sanggup, silakan buka puasa, tidak wajib, tapi wajib qadha. Wajib qadha ketika dia sanggup. Tapi kalau misalnya terus-menerus bekerja, itu pimpinan proyek itu harus dipecat. Artinya memperbudak manusia sehingga buruh itu tidak bisa bernafas. Tidak bisa beribadah. Jadi Ustaz, ini karena ada seorang anak muda tanya sama Abi, saya jawab sama dengan Ustaz. Jadi bukan tak boleh bayar fidyah. Orang bayar fidyah lain. Kita muda lain kan? Ya. Jadi bergantung pada keimanan kita sebenarnya. Iya. Karena ada sebut ya allazina amanu kan? Ya. Memang banyak problem dalam masyarakat kita, ya. Banyak problema tentang ibadah-ibadah ini. Jadi itu diseleksi oleh keimanan. Orang-orang yang beriman mengutamakan ibadah daripada kerja. Maka ada pepatah urang Acehnya, sebelah beliau geminta, sebelah baju. Itu tidak salah, Abi. Betul. Jadi artinya beliau teringat bulan Ramadan akan datang di satu bulan dalam 1 tahun. 1 tahun dia itu sudah mengumpulkan uang untuk beli makanan, sudah mengumpulkan semuanya, ya. Jadi dia cari 11 bulan. Yang tidak betul lebih 12 bulan terus-menerus mencari rezeki sampai tidak puasa. Tapi Ustaz zaman sekarang lain. Kalau dulu ya, seperti waktu kecil Ustaz, Nabi ya. Sebelah beliun minta sebelum baju betul. Tapi sekarang orang-orang itu tak ada lagi. Makin orang banyak duit, makin cari bulan puasa, kesempatan. Padahal kan betul seperti orang nyaman. Kenapa orang nyaman tu? Orang Mendani. Seperti kita bilang tadi kan, 11 bulan, 1 bulan untuk buat ibadah, beramal kepada Allah SWT. Ulang kesempatan, tahu. Tapi kenapa zaman sekarang tu makin orang berada pun makin sibuk terus. Maksudnya begini ya, Bi. Orang dulu pun bulan Ramadan bekerja. Ada yang pergi ke sawah. Ini untuk membantah orang yang tidak mau puasa. Jadi, hai pu alasan kajak bilang, pu alasan kajak beli. Sebelah bulan kayu cari rezeki, sebelah kayu puasa.
Aku berikan kabar rezeki, begitu kira-kira. Kira-kira ya. Jadi orang sekarang pun bulan Ramadan bekerja juga. Yang tidak benar kalau beralasan dia tidak berpuasa karena bekerja. Bekerja. Orang lain bisa saja. Jadi si bulan tak ibadat, sebelah bulan tak cari rezeki. Ya itu maksudnya. Ya. Jadi itu harus dipahami lebih mendalam. Ya, mendalam ya, bukan hanya bukan khususnya tidak boleh cari makan, boleh. Itu. Supaya ya betul ya. Inilah pemirsa TV yang dirahmati Allah. Ya, kita sudah lama hidup, sudah berusia panjang, dan pengalaman kita dengan Ramadan ini juga sudah luar biasa ya. Malah orang-orang yang sangat taat kepada Allah SWT justru di bulan suci Ramadan ini akan ditambah rezekinya. Ya. Tanpa terduga ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan dikeluarkan oleh Allah dari penderitaan, dari kesempitan, dikeluarkan oleh Allah. Dan kemudian akan diberi rezeki. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari yang tidak disangka-sangka. Itu karena hasil takwanya. Mudah rezekinya bulan Ramadan. Maka tidak ada alasan bagi orang itu tidak puasa. Justru kalau kita tidak puasa, disempitkan oleh Allah. Wa yakdir, disempitkan rezeki oleh Allah. Jadi orang tidak berpuasa, kerja cula-calo, bulan Ramadan puasa tidak, rezeki pun disempitkan oleh Allah. Sedangkan orang yang mau puasa, orang yang taat beragama, justru bulan Ramadan bulan yang sangat banyak rezekinya. Sebagai contoh, katakanlah seseorang yang mampu menjadi imam, diundang ke sana, diundang ke situ, jadi imam, dikasih amplop gitu ya. Begitu juga penceramah. Penceramah juga diundang ceramah Isya, ceramah subuh. Nanti dikasih amplop. Coba bayangkan. Seorang bekerja saja sehari mungkin gajinya 100 ya. Tapi jadi imam hanya 5 menit juga 200, 150 atau 200, 300 ya. Penceramah juga begitu. Coba bayangkan ya. Jadi jangan ada alasan saya tidak puasa karena capek kerja. Itu alasan yang diada-adakan. Baik pemirsa TV, waktu juga sudah meninggalkan kita ya. Sayang sekali ya Bi ya, tanpa terasa. Pemirsa, besok insyaallah akan diisi oleh Ustadz Azanul Fajri. Mohon dinonton juga ya. Dalam tema yang berbeda dan dalam waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.